Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita bertemu di dalam acara ibadah. Masih dalam ibadah online ya, Bapak Ibu di rumah dan kami yang ada di studio Nasaret ya. Ya, meskipun kita berjauhan jarak tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk tetap terus memuji menyembah Tuhan di Minggu pagi tanggal 3 Juni ini. Oh maaf, tanggal 7 Juni ya, tanggal 7 Juni. Mari kita akan bersama-sama memusatkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan Dia. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong hati kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan nanti. Mari kita tunduk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh sejenak. Ada bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 5. Saya akan menolong membacakannya. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu, semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Mari kita bersama-sama, kita akan menyembah Dia. Mari kita bersama-sama datang ke hadiratnya, mencari wajahnya, menemukan kasihnya. Ucari wajahmu. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu Tuhan. Ku panggil namamu. Ku dengar jawabmu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Bersama-sama katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Engkau Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Yes Lord, You are beautiful. Menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi, mari kita bersama-sama datang di hadirat-Mu. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, Temukan kasih-Mu Tuhan. temukan
Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Indah penuh kasih. Kau penuh kasih dan sayang Tuhan. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh Terima indah kasih Kau Tuhan. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari kita datang kepada Dia, Allah yang sungguh indah, Allah yang penuh kasih dan sayang, Allah yang menjadi tempat penghiburan kita. Mari kita datang kepada Dia. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan. menara perlindungan. Hanya Engkau tempat perlindungan kami itu. Kau sumber kekuatan Ya Bapa, terima kasih Tuhan. bagi semua orang Yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau. Kau sungguh indah Tuhan. kasih dan sayang. Kau tempat Penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
Allah Bapa ya Tuhan kami. Benar Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Engkau lah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami puja. Terpujilah namamu Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap hadiran pikiran kami supaya kami boleh lebih lagi fokus kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan Tuhan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Berdoa untuk teman-teman yang sedang menikmati ibadah ini di rumah. Kiranya Tuhan juga pilih hati mereka satu persatu. Tuhan tolong mereka menikmati ibadah pada hari ini. Meskipun lewat tampilan online. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan tetap bekerja dimanapun kami berada. Teman-teman yang sedang sakit, teman-teman yang sedang terluka, teman-teman yang sedang gundah, yang butuh perlindungan, yang butuh sukacita yang daripada Tuhan, kiranya Tuhan hiburkan mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap menikmati ibadah pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah online kita. Kiranya ini tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam persekutuan. Meskipun kita masih menggunakan media online sebagai sarana kita untuk beribadah. Kita akan bersama-sama terus memuji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama meninggikan Dia. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah mazmur kita, tempat perlindungan kita. Tiada yang lain yang dapat kita andalkan selain hanya daripada Tuhan Yesus saja. Mari kita nyatakan bahwa hati kita patut percaya kepada Dia. Hatiku percaya. Boleh memuji Tuhan, boleh bertepuk tangan. Boleh loncat-loncat juga di rumah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku tak pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita percayakan hati kita sesungguhnya, seutuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati
setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari kita selama-lamanya. Dia akan terus menolong, menguatkan, dan meneguhkan iman kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membacakan ikrar iman kita. Mari kita akan bersama-sama menyatakan ikrar iman kita kepada Kristus. Bahwa aku ini murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Sekali saja dengan suara yang lantang bersama-sama. 1, 2, 3. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Puji Tuhan. Kita juga akan menyampaikan moto gereja kita, mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Bersama-sama sekali saja dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Semua yang telah terjadi di hidupku, hanya satu yang pasti, Kau yang pegang kendali. Supaya jatuhkan citaku yang tantangan dalam hidupku ku alami. Namun satu yang pasti, Kau yang pegang kendali. Yesus peganglah tanganku, kuatkanlah imanku di dalam-Mu, dan aku tahu pasti semua dalam kasih-Mu. Yesus, tuntunlah langkahku, berjalan bersama-Mu setiap waktu, dan aku tahu pasti kemenangan terjadi dalam kasih-Mu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan gembalaku. Yesus, peganglah tanganku, kuatkanlah imanku di dalam-Mu, dan aku tahu pasti semua dalam kasih-Mu.
terjadi dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu. Puji Tuhan, kiranya kita terus mendengar kabar dari saudara seiman kita, mencari jika belum sempat say hi atau belum sudah lama tidak say hi, kita mencari mereka dan menemukan mereka, membawa mereka untuk kemuliaan Sang Raja. Kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh rekan kita yang jauh di sana. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Sumardi yang merelakan hatinya untuk menyiapkan video yang sudah dibuat untuk boleh memberkati kita sekalian dalam firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Sumardi. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada pernah berubah.
Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua, dan saya bersyukur bisa bertemu walaupun dengan cara daring seperti ini. Kita akan belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Matius pada Matius pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-11, yaitu tentang pencobaan di padang gurun. Sebelum kita belajar tentang ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapalah Tuhan, kami bersyukur dalam kondisi apapun Tuhan tetap menyertai kami, dan tangan-Mu, kasih-Mu selalu kami rasakan. Kami rindu untuk diperlengkapi, dipenuhi dengan firman-Mu dan hikmat-Mu, sehingga kami boleh menjalani hidup ini seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bukalah mata dan hati kami, pikiran kami, sehingga kami mengerti dan bisa melakukan apa yang dimaui Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita, saudara. Dan ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah siap dengan Alkitab, kita akan bersama-sama menyimak ayat demi ayat untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan kali ini. Matius pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Ayat 1 hingga yang kedua
Ini pendahuluan tentang peristiwa itu. Ketika Yesus selesai dibaptiskan dan ada penyataan dari Tuhan, dari Allah Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maka setelah itu Yesus mempersiapkan diri untuk memulai pelayanannya di dunia ini. Dan dia mempersiapkannya dengan satu hal, satu tindakan yang nyata, yaitu berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena berpuasa bagi orang Yahudi ini perjalanan spiritual untuk mempersiapkan kerohanian mereka, dan ini yang dipakai oleh Yesus. Bukan sekedar puasa menahan lapar maupun haus, tetapi Yesus Kristus melakukan itu untuk berkomunikasi lebih intens, lebih intim dengan Bapaknya. Sehingga dia bisa merendahkan diri, merasakan kasih Allah, merasakan hubungan yang luar biasa dengan Bapaknya di surga. Dan ketika 40 hari 40 malam selesai dilakukan, maka ada penggoda yang datang. Saudara, penggoda itu iblis, dan dia mencobai Yesus Kristus. Coba perhatikan, iblis sangat licik. Dia tidak sembarangan ngomong. Dia memakai firman Tuhan untuk mencobai Yesus. Tetapi tentunya firman Tuhan ini dipakai bukan untuk memperkuat, menguatkan Yesus, bukan. Tetapi supaya Yesus terjatuh. Yang pertama, di dalam ayat yang ketiga, iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis tahu bahwa Yesus dalam sisi kemanusiaannya ada batas. Ketika 40 hari 40 malam berpuasa, maka dia lapar. Dan kebutuhan mendesak bagi seorang yang lapar tentunya adalah makanan. Tentunya adalah membuat perutnya kenyang. Dan ini yang dipakai oleh iblis. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Sehingga melupakan pemeliharaan Allah. Saudara, mungkin saudara dengan saya sama. Ya. Pada waktu ada kebutuhan mendesak, emergensi, darurat, maka seringkali kita melupakan Tuhan. Seringkali kita hanya berfokus pada masalah-masalah yang kita hadapi dan ingin sesegera mungkin keluar dari masalah itu. Walaupun kita tidak bersama Tuhan pada waktu itu. Yesus mengajari kita. Jawaban Yesus pada ayat yang keempat, di situ dikatakan ada tertulis. Coba perhatikan. Yesus tidak serta-merta mengiyakan, membetulkan apa yang dikatakan iblis, walaupun itu firman Tuhan. Tetapi dia memakai firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, dan bukan hanya itu, dia melakukannya. Dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Jadi, roti bukanlah hal yang paling penting. Ada hal yang lebih penting lagi, yaitu taat kepada Allah, setia kepada Allah. Ya, mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Dan yakin bahwa Allah memelihara, mencukupkan kebutuhannya. Yang kedua, iblis membawa ke kota suci. Mengapa ke kota suci? Karena di situ banyak orang, ribuan orang ada. Dan
Iblis berkata, jika engkau anak Allah, pada ayat 6, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Apa akibatnya kalau misalnya Yesus melakukan hal itu? Maka akan banyak orang, ribuan orang menjadi mengenal Yesus, menjadi melihat Yesus, dan menjadi percaya Yesus bahwa Yesus anak Allah. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Mengapa? Coba lihat jawaban Yesus lagi. Ayat yang ke-7, dia bukannya menolak firman yang dikatakan oleh iblis atau tidak menyetujui, tetapi dia berkata, ada pula tertulis. Ada pula tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, memang benar. Tuhan setia pada janjinya. Tuhan menepati janjinya. Tapi bukan berarti Tuhan harus dicobai dengan janjinya seperti itu. Tanpa harus dicobai, Tuhan sudah menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai akan janjinya. Jadi tidak perlu mencobai Tuhan. Itu yang dikatakan Yesus. Dan Yesus tahu arahnya kemana. Ini adalah cobaan tentang eksistensi diri. Pengakuan. Supaya orang lain melihat. Supaya orang lain bisa mengakui keberadaan Yesus. Tetapi bukan cara itu yang dipakai Yesus. Saudara dan saya mungkin dalam kondisi yang seringkali sama seperti itu. Kita berada di posisi tertinggi kita. Jabatan kita, tingkat sosial kita, gelar, atribut, dan sebagainya, predikat kita, kesuksesan kita. Seringkali itu merupakan cobaan bagi kita di puncak. Dan pada waktu itulah kita menginginkan pengakuan oleh orang lain. Pengakuan oleh orang lain. Siapapun itu. Apakah teman sejawat, sekantor? Apakah teman kerja? Apakah keluarga, saudara, pasangan, suami atau istri, anak-anak kita? Mereka harus mengakui keberadaan kita sehingga mereka menurut kita. Saudara, inilah pencobaan. Ketika kita menyetujui hal itu, kemudian kita melakukan itu, kita masuk dalam pencobaan. Yesus mengajar kita. Yesus mengajar kita. Semua capaian kita, semua predikat kita, semua kesuksesan kita, semestinya membuat kita bersyukur kepada Allah. Bukan meninggikan diri supaya diakui oleh orang lain. Jangan mencobai Tuhan. Nah, yang ketiga, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Dan kemudian diperlihatkan semua kerajaan di dunia dengan segala kemewahannya, kemegahannya. Dan dia berkata, semua itu menjadi milikmu. Semua itu di bawah kuasamu. Hanya kalau engkau melakukan satu hal saja. Menyembah aku. Apa jawab Yesus, saudara? Mungkin kalau itu dialamatkan pada saya, wah luar biasa. Berkuasa atas seluruh dunia. Hanya dengan melakukan satu hal yang tidak susah. Dan ini banyak dilakukan oleh orang. Tetapi Yesus berkata, nyahlah engkau iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara,
dari ketiga pernyataan Yesus, dia tidak pernah melupakan apa yang menjadi firman Tuhan yang sudah diucapkan jauh sebelumnya. Yesus bukan hanya menghafal, mengingat, merenungkan. Tidak. Yesus menghidupkan firman itu di dalam dirinya. Dan dialah firman yang hidup itu. Nah, saudara, saya tertarik dengan moto gereja kita. Dan itu sudah kita ucapkan belasan tahun. Kalau saya tidak lupa. Ya. Sudah belasan tahun. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah belasan tahun juga ingat. Aku murid Yesus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. 8 tahun saya tidak di Nazaret, tetapi saya masih ingat itu. Saudara, kita berani memproklamirkan diri, mengakui aku murid Yesus. Dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Nah, pertanyaan bagi saudara dan saya, sebagai murid Yesus, apa yang sudah kita pelajari dari Yesus? Sudah belajar apa kita dari Yesus? Apakah kita belajar tentang mujizat-mujizatnya? Saudara, Yesus mengajari kita cara hidup yang berkenan kepada Allah. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2, ayat 6-8, itulah contoh teladan hidup yang diberikan Yesus kepada saya dan saudara. Merendahkan diri, setia, bahkan setia sampai mati di kayu salib. Tidak ada hal yang megah di situ. Merendahkan diri, tidak ada seorang pun yang suka. Tetapi itulah yang diteladankan Yesus. Itulah yang diajarkan Yesus kepada saudara dan saya. Ketika kita menghidupkan apa yang diajarkan Yesus di dalam hidup kita sehari-hari, maka Yesus akan nampak di dalam hidup kita. Dan orang lain akan datang untuk belajar kepada kita bagaimana cara hidup seperti Yesus. Kalau kita konsisten dengan perkataan aku murid Yesus, mari kita meneladani dia. Bukan hanya ketika kita ada di waktu-waktu susah, ada masalah dan sebagainya. Bukan. Cobaan-cobaan, masalah-masalah, semua tantangan hidup dilalui oleh Yesus Kristus tanpa mengeluh dan tetap berada di dalam firman Tuhan sesuai dengan kehendak Allah, mengikuti, taat, tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Yesus mengajarkan kepada kita bukan hanya sekedar untuk melawan godaan, tapi terlebih dari itu. Yesus mengajari kita, mengajari saudara dan saya untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan menceritakan itu kepada orang lain. Semua teladan Yesus akan sungguh-sungguh terbukti dari hidup kita ketika ada satu hal yang menunjukkan itu, yaitu kita memuridkan. Sudahkah saudara memuridkan anak, istri, suami,
keluarga, tetangga, teman, atau siapapun yang sudah saudara temui dan saudara bisa berkomunikasi dengan mereka. Mari kita ikuti teladan Yesus. Sebagai murid Yesus, dipimpinnya melakukan kehendaknya, dan kehendak Yesus yang paling besar, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa murid Yesus, supaya mereka hidup seperti Yesus, supaya hidup mereka mencerminkan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Allah Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang luar biasa. Sekali lagi, bukan hanya pencobaan-pencobaan dan masalah-masalah yang bisa terselesaikan karena Engkau. Bahkan terlebih dari itu, Engkau sendiri yang memakai kami untuk menjadi solusi bagi masalah-masalah orang-orang di dunia, bagi masalah-masalah dosa. Melalui hidup kami, Tuhan memakai agar banyak orang mengenal Engkau, menerima kasih-Mu, menerima keselamatan dari-Mu melalui Yesus Kristus. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Hari ini, Engkau mengingatkan kepada kami akan satu teladan yang luar biasa besar dari Yesus Kristus untuk memuridkan, untuk meniru teladannya, meniru kehidupannya. Inilah kami Tuhan, merendahkan diri, menyerahkan diri ke hadapan-Mu untuk Engkau pakai sebagai sarana kasih dan keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengar kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Sumardi. Mari kita terus memautkan iman kita kepada Tuhan saja dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya hidup kita terus berkenan di hadapan-Nya. Hanya karena tangan kuat Tuhan saja yang menolong kita, yang memampukan kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Tangan kuat yang memegang Engkau. Saudara Lintang akan menyanyikan lagu ini terlebih dahulu. Saatku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, percaya Kau selalu sertaku. Tangan Kau memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Hanya Yesus saja yang memperhatikan kehidupan ini. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegang Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri.
perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Bersama-sama dengan iman. Tangan kuat yang memegangku Ya, hanya Yesus saja. menuntun. Hanya Yesus saja yang mampu. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, Perlu kasih-Mu. ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini. Tangan. Kuat yang Amin. memegangku, selalu menuntunku. Mari kita memohon Dia untuk terus menuntun langkah hidup. Jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, Selalu hanya Kau Tuhan. ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, Ku perlu ku Tuhan. perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami memerlukan-Mu Tuhan. Sampai akhir Amin. hidup. Ini kami Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan. Sampai akhir hidupku. Biarlah tangan kuat Tuhan saja yang menolong kita, memperbarui hidup kita, menuntun langkah hidup kita. Sehingga kita dalam kehidupan kita terus memuliakan Dia. Mari kita terus memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Begitu juga melalui dengan persembahan yang akan kita berikan. Melalui transfer rekening ataupun dengan cara yang sudah disampaikan. Mari kita terus boleh mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kita dengan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan ada seruan persembahan yang terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-38. Begini bunyinya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah menolong kami sampai detik ini. Tuhan telah memberkati sampai detik ini. Dan saat ini kami boleh, Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Biarlah tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan memberkati. Dan tangan-tangan yang masih belum memberi, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan iman, Tuhan berikan firman Tuhan. Sehingga mereka boleh bertanggung jawab atas berkat-berkat yang sudah diterima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Atas segala berkat dan kasih karunia yang sudah Tuhan sertakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan simak beberapa warta gereja yang akan kita saksikan di video berikut ini. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi warta gereja minggu ini. Laporan gereja minggu ini antara lain laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan,
dapat menghubungi Bapak Pendeta Mujiono. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah tanggal 14 Juni akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mujiono dengan tema Celikan Mataku. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM, atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Demikian informasi Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah ada di penghujung acara ibadah kita. Kita akan menerima doa syafaat dan doa berkat yang akan saya pimpin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat dan doa berkat. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur karena 1 jam lebih kami boleh mengikuti ibadah secara online. Baik kami yang ada di gereja maupun teman-teman yang menyaksikan di rumah. Kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap kami. Terlebih lagi Tuhan, kami mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini kami terus berjuang dan berjibaku, saling bahu-membahu menghadapi virus yang belum ditemukan penangkalnya, belum ditemukan antivirusnya, yaitu COVID-19. Kiranya Tuhan boleh terus menolong bangsa dan negara kami. Berdoa untuk pemerintahan yang ada, berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, staf jajarannya, pejabat dari tingkat atas sampai tingkat yang ke bawah, RT, RW, kiranya kami semua boleh bersatu padu, boleh menolong, boleh berjibaku satu dengan yang lainnya, untuk bersama-sama mensejahterakan rakyat di mana saat ini kami sedang menghadapi virus pandemi ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan, aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kiranya kami semua boleh juga saling bersatu hati, tidak mementingkan keegoisan diri, tetapi mementingkan kepentingan orang banyak supaya kami mematuhi tatanan aturan yang sudah dibuat berkaitan dengan PSBB. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa. Kiranya Tuhan berkati wilayah-wilayah yang masih bandel. Tuhan ingatkan mereka bahwa sekarang ini hidup mereka bukan untuk hidup mereka sendiri, tapi juga untuk hidup orang banyak. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk para petugas medis. Tuhan kiranya menolong, memberkati. Tuhan kiranya memberikan hati yang lapang, hati yang sabar ketika mereka harus merawat pasien-pasien. Ketika mereka harus berada di garis depan menolong pasien-pasien yang terdampak COVID-19. Tuhan berkati mereka, baik mereka maupun keluarga mereka. Ketika mereka ada yang meninggal, ada yang sakit, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Tuhan memberikan penghiburan kepada sanak saudara mereka, supaya ini semua boleh mereka lakukan untuk menolong rekan-rekan yang lain. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa untuk perekonomian yang ada, Tuhan kiranya juga menolong, memberkati. COVID-19 memberi dampak yang cukup berat bagi perekonomian negara kami. Baik perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, pengusaha-pengusaha, karyawan-karyawan, maupun pekerja-pekerja di sektor informal yang lainnya. Tuhan kiranya menolong, memberkati kami semua supaya kami dapat bertahan dengan apa yang sudah Tuhan beri pada kami. Baik talenta kami, baik karunia-karunia, baik kemampuan kami untuk bertahan hidup. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk tetap bersandar dan melihat pada Tuhan saja. Dan biarlah
Tuhan memberkati para pengusaha, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan juga untuk dapat terus menjalankan roda perekonomian mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, karyawan-karyawan juga Tuhan memberkati mereka. Pekerja-pekerja Tuhan memberkati mereka supaya terus bersemangat berusaha dengan segala kondisi yang sedang kami hadapi ini. Tuhan, kami saat ini mendengar wacana bahwa kami akan bersama-sama menghadapi aturan new normal di mana kami akan hidup berdampingan dengan virus ini kalau sampai virus ini tidak ditemukan obatnya. Tuhan kiranya menolong kami. Tuhan kiranya menolong setiap kami supaya Tuhan memberikan pengertian, hikmat bijaksana sehingga kami dalam bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya kami tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga kami tidak membawa dampak yang buruk bagi teman-teman kami yang lainnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu kondisi setiap kami, fisik kami, mental kami, supaya kami tetap bertahan di dalam masa pandemi ini. Dan kami tetap mengandalkan kuasa, kasih, dan karunia Tuhan saja. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa untuk gereja-gereja yang terus menjalankan ibadah, yang melakukan berbagai macam cara untuk terus boleh melayani jemaat. Kiranya Tuhan juga menolong memberkati hamba-hamba Tuhan di setiap negeri, di setiap pelosok yang juga terus melayani jemaat-jemaat. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Biarlah ibadah-ibadah online yang kami buat, biarlah persekutuan-persekutuan online yang kami buat, maupun pengajaran-pengajaran online, kelas online yang kami buat, itu semua boleh terus meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus saja. Dan kebersandaran diri kami kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan, akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa untuk jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam nafkah hidup mereka, di dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan sanak famili, hubungan kerabat, rekan, maupun rekan kerja, maupun antar tetangga, kiri kanan. Kiranya Tuhan memberkati, dan dimanapun kami berada, kiranya kami boleh terus menyatakan kasih karunia Tuhan dan boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan atas kami. Kami menyerahkan seru dan doa permohonan kami ini. Kami menyerahkan juga ibadah yang sudah kami buat dari awal acara sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami menyerahkan. Kiranya ini semua boleh menjadi berkat bagi jemaat yang menikmatinya di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang mari jemaat kita tengadakan hati dan pikiran kita ke tata Tuhan Yesus saja. Biarlah kasih dari Allah Bapa dan kasih dari Yesus Kristus serta tuntunan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.